Ketika Raden Kian Santang bertemu Sayyidina Ali di Jazirah Arab, beragam versi berkembang di tengah masyarakat mengenai cerita Raden Kian Santang yang merupakan salah satu putra dari Prabu Siliwangi. Dalam satu versi disebutkan, Kian Santang lahir dari rahim Dewi Kumalawangi di Pajajaran pada tahun 1315 Masehi. Dia adalah pemuda yang sangat cakap. Tidaklah heran, di usianya yang masih muda, diangkat menjadi Dalam Bogor kedua. Konon, Raden Kian Santang juga sakti mandraguna. Tubuhnya kebal, tak bisa dilukai senjata jenis apapun. Auranya memancarkan wibawa ksatria, dan sorot matanya menggetarkan hati lawan. Diriwayatkan Raden Kian Santang telah menjelajahi seluruh tanah Pasundan. Seumur hidupnya, ia belum pernah bertemu dengan orang yang mampu melukai tubuhnya. Padahal, pemuda ini ingin sekali melihat darahnya sendiri. Pada suatu hari, ia memohon kepada ayahnya agar dicarikan lawan yang hebat. Untuk memenuhi permintaan putranya, Prabu Siliwangi mengumpulkan para ahli nujum untuk menunjukkan siapa dan di mana orang sakti yang mampu mengalahkan putranya tersebut. Kemudian datang seorang kakek yang bisa menunjukkan siapa orang yang selama ini dicari. Menurut kakek tersebut, orang gagah yang bisa mengalahkan Raden Kian Santang ada di tanah suci Mekah, yang namanya adalah Sayyidina Ali. Aku ingin bertemu dengannya, ungkap Raden Kian Santang. Untuk dapat bertemu dengannya, ada syarat yang harus Raden penuhi, ujar si kakek. Syarat-syarat tersebut adalah harus bersemedi dahulu di ujung kulon atau ujung barat Pasundan. Kian Santang harus berganti nama menjadi Galang Terang Setra. Dua syarat itu tak jadi penghalang bagi Kian Santang, dan dengan segera ia mengganti nama menjadi Galang Terang Setra. Setelah itu, ia pergi ke ujung kulon untuk bersemedi selama 40 hari. Selanjutnya Galang Terang Setra pergi ke Mekah dengan ilmu kesaktiannya, sehingga tidak memakan waktu lama untuk sampai di sana. Sesampainya di Jazirah Arab, ia langsung mencari Sayyidina Ali. "Apakah Anda kenal dengan Sayyidina Ali?" tanya Kian Santang kepada lelaki yang tegap yang kebetulan berpapasan dengannya. Lelaki tegap itu pun menjawab sangat kenal dengan Sayyidina Ali. "Kalau begitu, bisakah kau antarkan aku bertemu dengannya?" tanya Kian Santang. Pria tegap itu pun menjawab, "Bisa, asal kau bisa mengambil tongkatku itu." Demi bertemu dengan Sayyidina Ali, Kian Santang menuruti permintaan pria tegap itu untuk mengambil tongkat yang tertancap di pasir tersebut. Tapi alangkah terkejutnya ia ketika mencabut tongkat itu. Ia pun tidak berhasil, bahkan meski dia mengerahkan segala kesaktiannya hingga pori-porinya mengeluarkan darah. Begitu mengetahui Kian Santang tak mampu mencabut tongkatnya, maka pria tegap tadi pun menghampiri dan mencabut tongkatnya sambil membaca bismillah. Tongkat itu dengan mudah bisa dicabut. Kian Santang keheranan melihat orang itu dengan mudahnya mencabut tongkat itu, sedangkan dia sendiri tidak mampu mencabutnya. Kian Santang pun bertanya, "Mantra apa yang kau baca tadi hingga kau begitu mudah mencabut tongkat itu? Bisakah kau mengajarkan mantra itu kepadaku?" Pria tegap itu pun menjawab, "Tidak bisa, saudara, karena kau bukan orang Islam." Ketika dia terbengong dengan jawaban pria itu,
seorang yang kebetulan lewat di depan mereka menyapa, "Assalamualaikum wahai Sayyidina Ali." Mendengar sapaan itulah, kini dia tahu bahwa Sayyidina Ali yang dia cari adalah orang yang sedari tadi bersamanya. Begitu menyadari ini, maka keinginan Kian Santang mengadu kesaktian musnah seketika. Bagaimana mungkin aku mengalahkannya, sedangkan mengangkat tongkatnya pun aku tak mampu. Itulah yang ada dalam benak Raden Kian Santang. Singkat cerita, akhirnya Raden Kian Santang memeluk agama Islam. Dan setelah beberapa bulan belajar agama Islam, ia kembali ke Pajajaran guna membujuk ayahnya untuk memeluk agama Islam. Sesampainya di Pajajaran, ia segera menghadap ayahandanya. Ia ceritakan pengalamannya, mulai dari bertemu Sayyidina Ali hingga ia memeluk agama Islam. Tapi ajakan Kian Santang ini tak bersambut dan ayahandanya tetap bersikeras memeluk agama Hindu yang sejak lahir dianutnya. Betapa kecewanya Kian Santang begitu mendengar ayahandanya yang menolak ajakannya. Untuk itu dia memutuskan untuk kembali ke Mekah demi memperdalam agama Islam. Dengan harapan seiring semakin pintarnya dia berdakwah, mungkin ayahnya akan terbujuk masuk Islam juga. Kian Santang pun kembali ke Pajajaran untuk mencoba mengislamkan ayahandanya. Mendengar putranya kembali ke Pajajaran, Prabu Siliwangi yang tetap pada pendiriannya untuk tetap memeluk agama Hindu itu tentu saja merasa gusar. Maka dari itu, ketika Kian Santang sedang dalam perjalanan menuju istana, dengan kesaktiannya Prabu Siliwangi menyulap keraton Pajajaran menjadi hutan rimba. Bukan main kagetnya, Kian Santang setelah sampai di wilayah keraton tidak mendapati keraton itu dan malah melihat hutan belantara. Padahal ia yakin dan tidak mungkin keliru, di sanalah keraton Pajajaran berdiri. Dan akhirnya setelah mencari kesana kemari, ia menemukan ayahandanya dan para pengawalnya keluar dari hutan. Dengan segala hormat, ia bertanya pada ayahandanya, "Wahai ayahanda, mengapa ayahanda tinggal di hutan? Padahal ayahanda seorang raja. Apakah pantas seorang raja tinggal di hutan? Lebih baik kita kembali ke keraton. Ananda ingin ayahanda memeluk agama Islam." Prabu Siliwangi tidak menjawab pertanyaan putranya. Malah ia balik bertanya, "Wahai Ananda, pantas apa yang pantas tinggal di hutan?" Kian Santang pun menjawab, "Yang pantas tinggal di hutan adalah harimau." Konon, tiba-tiba Prabu Siliwangi dan pengikutnya berubah wujud menjadi harimau. Raden Kian Santang pun menyesali dirinya telah mengucapkan kata harimau, sehingga ayahandanya dan pengikutnya berubah wujud menjadi harimau. Maka dari itu, meski telah berubah menjadi harimau, masih saja Kian Santang terus membujuk mereka untuk memeluk agama Islam. Namun rupanya harimau-harimau itu tidak mau menghiraukan ajakannya. Mereka malah lari ke daerah selatan yang kini masuk wilayah Garut. Kian Santang berusaha mengejarnya dan menghalangi lari mereka. Dia ingin sekali lagi membujuk mereka. Sayangnya usahanya gagal. Mereka tak mau lagi diajak bicara dan masuk ke dalam goa yang kini dikenal dengan nama Goa Sancang, yang terletak di hutan Sancang, Kabupaten Garut. Itulah pertemuan Kian Santang dengan Sayyidina Ali. Tapi ada yang janggal dalam cerita ini, yaitu tidak pasnya timing antara masa hidup Kian Santang dan Sayyidina Ali. Kian Santang lahir 1315 Masehi, sedangkan Sayyidina Ali sendiri lahir sekitar tahun 599 Masehi dan sekaligus hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Ada rentang waktu yang sangat lama antara 599 Masehi
dan tahun 1315 Masehi. Artinya cerita ini sangat tidak cocok pada masanya. Akan tetapi, jika yang dimaksud adalah orang lain yang bernama Sayyidina Ali, mungkin cerita ini masih bisa kita terima. Kami hanya menginformasikan bahwa ada cerita dan kisah dari bumi Nusantara yang layak kita angkat. Dan seperti biasa, kita harus mengambil pelajaran yang kami angkat ini. Jika ada kesalahan dalam video ini, tulis di kolom komentar sebagai bahan evaluasi dan referensi bagi kami. Terima kasih sudah menonton channel MR Visual Creator. Jika kalian suka dengan video-video dari kami, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya.